Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fadila Nur Hasana, NPM 2478042. Di video kali ini saya akan bahas paket tracer tentang modify single area OSPF versi 2. Nah, di bagian ini kita tidak lagi sekadar melihat satu mekanisme kecil seperti DR dan BDR, tapi kita masuk ke gambaran yang jauh lebih luas, yaitu bagaimana sebuah jaringan benar-benar dibangun secara logis menggunakan OSPF dalam satu area. Karena kalau sebelumnya kita fokus ke siapa yang jadi pusat komunikasi, sekarang kita fokus ke bagaimana seluruh sistem itu saling terhubung dan bekerja sebagai satu kesatuan. Bayangkan di awal, setiap router itu seperti pulau yang berdiri sendiri. Dia hanya tahu jaringan yang langsung terhubung ke dirinya. Dia tidak tahu apakah ada di balik router lain. Tidak tahu jalur mana yang bisa ditempuh untuk mencapai jaringan yang lebih jauh. Semuanya terbatas pada apa yang bisa dia lihat secara langsung. Kondisi yang sangat ini kondisi seperti tadi itu sangat terbatas karena dalam jaringan yang lebih besar kita butuh setiap perangkat punya gambaran yang lebih luas, bukan cuma lokal tapi keseluruhan. Dan disinilah OSPF berperan. Dia mengubah cara router melihat dunia dari yang sempit menjadi luas, dari yang terpisah menjadi terhubung. Ketika kita mulai mengaktifkan OSPF di router, sebenarnya kita sedang membuka jalur komunikasi yang sebelumnya tidak ada. Kita memberi kemampuan pada router untuk berbagi informasi tentang jaringan yang dia miliki dan menerima informasi dari router lain. Tapi di sini ada satu hal penting yang sering dianggap sepele, yaitu tidak bisa asal mengaktifkan OSPF tanpa menentukan network yang jelas. Karena OSPF tidak otomatis bekerja di semua interface, kita harus memberitahu router bagian mana dari jaringan yang harus ikut dalam proses ini. Disinilah kita menggunakan perintah network yang dipasangkan dengan wildcard mask. Dan ini sering jadi titik di mana banyak orang mulai ragu karena wildcard max terasa kebalik dari yang biasanya dipakai. Nah, padahal kalau ditarik pelan konsepnya tidak berubah, hanya sudut pandangnya yang dibalik. Kalau subnet mask menunjukkan bagian network yang tetap, wildcard mask menunjukkan bagian yang bisa berubah. Jadi sebenarnya ini bukan hal baru, hanya cara melihat yang berbeda. Ketika kita salah di bagian ini, dampaknya tidak langsung terlihat, tapi sangat signifikan. Router bisa saja tidak memasukkan interface tertentu ke dalam OSPF, yang berarti jaringan tersebut tidak akan ikut dalam pertukaran informasi dan akhirnya konektivitas jadi tidak lengkap. Setelah network dikonfigurasi dengan benar, router mulai masuk ke fase yang lebih aktif. Mereka mengirim hello paket, mencari router lain yang juga menyalakan OSPF, dan mulai membangun neighbor relationship. Nah, proses ini bukan sekadar formalitas, tapi benar-benar fondasi dari semuanya. Karena tanpa neighbor, tidak ada agensi tanpa adjacency. Tidak ada pertukaran database tanpa database. Tidak ada routing yang bisa dihitung. Nah, ketika neighbor sudah terbentuk, router mulai bertukar informasi yang lebih kompleks. Bukan hanya sekedar ada aku di sini, tapi juga ini jaringan yang aku punya, ini jalur yang aku tahu. Dan semua informasi ini dikumpulkan dalam suatu yang disebut link state database. Nah, database ini adalah jantung dari OSPF karena disinilah semua router menyimpan peta jaringan yang sama, bukan sebagian tapi keseluruhan dalam satu area. Setiap router punya salinan yang identik, sehingga semua keputusan yang diambil berdasarkan informasi yang sama. Ini yang membuat OSPF berbeda dengan protokol lain.
Dia tidak hanya mengandalkan informasi dari tetangga terdekat, tapi benar-benar membangun pemahaman menyeluruh tentang topologi jaringan. Nah, dari database ini, router menjalankan algoritma shortest path first yang sering disebut SPF untuk menghitung jalur terbaik ke setiap tujuan. Proses ini bukan sekedar menghitung hop, tapi mempertimbangkan cost yang biasanya berdasarkan bandwidth. Nah, jadi jalur yang dipilih bukan hanya paling dekat secara jumlah router, tetapi yang paling efisien dalam hal performa. Dan ini membuat OSPF jauh lebih optimal dibandingkan protokol yang lebih sederhana. Hasil dari semua proses ini akhirnya terlihat di routing table, di mana rute-rute yang sebelumnya tidak ada sekarang muncul secara otomatis, lengkap dengan informasi jalur, cost, dan next hop-nya. Ini adalah titik di mana kita mulai melihat hasil nyata dari konfigurasi yang kita lakukan, bahwa jaringan yang sebelumnya terpisah sekarang sudah terhubung dan komunikasi bisa berjalan dari satu ujung ke ujung lain. Dari praktikum ini, kita tidak hanya berhenti di konfigurasi dasar, tetapi juga melakukan modifikasi, menyesuaikan parameter tertentu untuk melihat bagaimana perubahan tersebut mengaruhi hasil. Ini penting karena dalam dunia nyata, jaringan jarang berada dalam kondisi ideal. Kita sering harus menyesuaikan konfigurasi untuk mendapatkan performa yang lebih baik atau untuk mengatasi masalah tertentu. Kita juga belajar bagaimana melakukan verifikasi secara menyeluruh, bukan hanya melihat satu bagian, tapi memastikan bahwa seluruh proses berjalan dengan benar, mulai dari netboard, database, hingga router table. Nah, perintah-perintah seperti melihat netboard, melihat database, dan melihat routing table menjadi alat utama untuk memahami apa yang sedang terjadi di dalam jaringan. Selain itu, pengujian konektivitas menggunakan ping menjadi langkah sederhana tetapi sangat penting. Karena dari situ kita bisa memastikan bahwa data benar-benar bisa melewati jalur yang sudah kita bangun. Nah, kalau ping berhasil, itu berarti semua lapisan sudah bekerja dengan baik dan konfigurasi hingga proses routing. Tapi kalau gagal, itu bukan berarti kita harus menyerah. Justru disitulah proses belajar yang sebenarnya dimulai. Kita harus mulai menganalisis, mencari tahu di mana letak masalahnya, apakah di konfigurasi network, apakah di wildcard mask, apakah netboard tidak terbentuk, atau apakah ada kesalahan lain yang tersembunyi. Nah, disinilah kemampuan troubleshooting benar-benar diuji, karena kita tidak hanya mencari kesalahan, tapi mencoba memahami kenapa kesalahan itu bisa terjadi dan bagaimana cara memperbaikinya tanpa merusak bagian lain. Praktikum ini pada akhirnya bukan hanya tentang OSPF, tapi tentang cara berpikir, karena dalam network kita tidak hanya bekerja dengan perangkat, tapi dengan sistem yang kompleks yang setiap bagiannya saling terhubung. Nah, kalau kita hanya menghafal langkah, tapi hanya menghafal langkah, kita akan kesulitan ketika menghadapi situasi yang berbeda. Tapi kalau kita memahami alurnya, kita bisa menyesuaikan diri dengan kondisi apapun. Dan di titik ini kita mulai melihat bahwa membangun jaringan itu bukan sekedar menyambungkan perangkat, tapi menciptakan sistem yang bisa berkomunikasi dengan efisien, stabil, dan bisa diandalkan. Karena pada akhirnya jaringan yang baik bukan yang paling besar atau yang paling canggih, tapi yang paling terkontrol, yang setiap bagian bekerja sesuai dengan perannya dan yang bisa tetap berjalan bahkan ketika
terjadi perubahan. Dari praktikum ini kita belajar bahwa setiap konfigurasi punya dampak, setiap keputusan punya konsekuensi, dan setiap detail kecil bisa menentukan apakah jaringan berjalan dengan baik atau tidak. Dan ketika kita sudah sampai di tahap memahami ini semua, kita tidak lagi sekedar mengikuti instruksi, tapi mulai benar-benar mengerti apa yang kita lakukan. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.